Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Eliza dengan NIM 190320057. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai budidaya kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu alternatif pengembangan energi baru terbarukan sebagai pengganti bahan bakar minyak fosil. Melalui teknologi hydrocracking dan isomerisasi, minyak kelapa sawit dengan gas hidrogen dapat menghasilkan bahan bakar nabati seperti green diesel, nafta, dan bioaftur. Walaupun secara teknologi hal ini telah dapat dilaksanakan secara komersial, keberhasilan program bahan bakar nabati ini hanya dimungkinkan ketika sumber bahan baku tersedia dalam jumlah banyak dengan harga yang wajar. Kondisi ini dapat terjadi jika petani perkebunan rakyat mengambil peranan sebagai pemasok yang kuat. Hal tersebut dapat terwujud ketika posisi tawar perkebun meningkat sebagai akibat naiknya produktivitas lahan tanaman sebagai fungsi dari naiknya pengetahuan petani perkebunan rakyat. Pengetahuan petani yang harus dikuasai dalam budidaya kelapa sawit dimulai dari pembibitan, penanaman kelapa sawit, identifikasi pokok kelapa sawit, pemeliharaan tanaman kelapa sawit, pemupukan, hama dan penyakit, perawatan parit, serta yang terakhir, petani juga harus menguasai pengetahuan saat pemanenan. Dalam budidaya kelapa sawit yang pertama kali dilakukan adalah dimulai di pembibitan. Pada proses pembibitan yang pertama kali dilaksanakan adalah pemilihan jenis kecambah. Secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda yang khusus. Kecambah yang unggul secara genetik hanya dapat dijamin kualitasnya dengan sertifikat dari produsen benih tersebut. Di samping jenis tanah, kualitas bibit seperti jenis dan pertumbuhan merupakan faktor utama yang paling menentukan tingkat produksi kelapa sawit. Rehabilitasi faktor jenis dan kualitas tanaman setelah beberapa tahun tumbuh di lapangan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, perlu pengolahan pembibitan dengan memperhatikan 3 faktor utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul sehingga berpotensi produksi tinggi. Yang kedua, pemilihan bibit selama di pembibitan, dan yang ketiga adalah seleksi bibit. Dalam pemilihan jenis kecambah, kualitas kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemilihan kecambah berkualitas penting dilakukan guna memastikan tingginya produksi. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Potensi produk produsen benih kelapa sawit domestik Indonesia tahun 2008 adalah 151 juta butir kecambah. Sedangkan kebutuhan pasar diperkirakan mencapai 230 juta butir sehingga pemerintah pada tahun ini membuka keran impor benih dari luar negeri seperti dari Papua Nugini, ASD, Costa Rica, dan Malaysia. Rantai tata niaga benih kelapa sawit Indonesia memiliki 2 pola, yaitu pola distribusi langsung dan tidak langsung. Pada distribusi langsung, produsen menjual kecambahnya langsung kepada konsumen akhir tanpa melalui perantara. Pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit SP2BKS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah itu dilakukan prosedur administrasi penjualan kecambah, pembayaran serta penentuan jadwal tentatif pengiriman kecambah. Pengambilan kecambah dilakukan di lokasi produsen dan diawasi oleh Balai Pengawas dan Pengembangan Mutu Benih atau BP2MB. Pola distribusi tidak langsung dilakukan dengan sistem waralaba. Produsen menyediakan benih kelapa sawit kepada penangkar benih atau pekebun swasta maupun pengusaha. Lalu penangkar benih membibitkannya sampai siap tanam. Kemudian penangkar menyalurkannya kepada masyarakat seperti petani dengan pengawasan Dinas Perkebunan. Langkah selanjutnya dalam pembibitan yaitu pemeliharaan bibit. Kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang baik, kecambah unggul sekalipun sulit untuk berproduksi tinggi. Pemeliharaan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Tujuannya untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit yang siap tanam yang baik. Dengan cara baby bag sudah diisi dengan tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag. Pemeliharaan di baby bag meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama ada penyiraman, di mana
Penyiraman dilakukan pagi dan sore hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Kebutuhan air 0,2 sampai 0,3 liter per baby bag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro kiriko. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam baby bag. Yang kedua itu pengendalian gulma dilakukan hanya dengan cara manual. Contohnya mencabut gulma dalam baby bag. Bersamaan dengan pengendalian gulma tersebut dilakukan penambahan tanah ke dalam baby bag untuk bibit doyong dan yang tersembul akarnya. Yang ketiga itu pemupukan. Aplikasi pemupukan dapat dilakukan secara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali. Penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari setelah penyiraman dengan air selesai dilakukan pada pagi atau siang hari. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit di baby bag sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung logam berat seperti tembaga, air raksa, dan timah. Pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual seperti memasang jaring dan mengutip hama di lapangan. Pengendalian secara kimiawi adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit. Sedangkan yang terakhir, langkah terakhir dalam pembibitan yaitu seleksi bibit. Seleksi pertama dikali lakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal, patah atau busuk harus dibuang. Di baby bag dilakukan 2 kali seleksi yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke main nursery. Semai yang normal berbentuk daun lanceolate. Setiap daun yang keluar pada akhir pertumbuhannya akan lebih besar dari daun yang terdahulu. Semai yang harus dimusnahkan mengikuti pedoman, di mana di main nursery dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal. Bibit abnormal memiliki ciri kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan daya tumbuh. Setelah pembibitan, langkah selanjutnya dalam budidaya kelapa sawit ialah penanaman kelapa sawit. Kesalahan dalam penanaman tidak bisa diperbaiki setelah tanaman tumbuh beberapa tahun di lapangan. Hal inilah yang merupakan suatu keharusan bahwa persiapan dan pelaksanaan penanaman harus dilakukan dengan benar. Step pertama yang harus dilakukan pada langkah ini ialah melakukan pemancangan atau pengajiran untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang ingin dipakai. Tujuannya itu untuk memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Juga sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan, dan menanam kacangan. Step selanjutnya adalah pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanaman yang dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur yang bertujuan untuk memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat awal pertumbuhan di lapangan, mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat yang biasanya digunakan dalam pembuatan lubang tanam ialah adanya cangkul, alat pengukur dengan ukuran 90 x 90 cm atau minimum 60 x 60 cm. Takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar, dan yang dilanjutkan dengan step terakhir ialah penanaman kelapa sawit. Pelepasan large bag dari bola tanah dilakukan dengan cara menggoyakkan, lalu bibit diletakkan berhati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Langkah yang ketiga dalam budidaya kelapa sawit adalah mengidentifikasikan pokok. Pokok abnormal di lapangan sangat merugikan karena produksi yang dihasilkan sangat rendah atau bahkan tidak dapat berproduksi dengan sama sekali. Sedangkan perlakuan yang diberikan sama dengan pokok lainnya yang normal.
Pokok abnormal lapangan perlu dibongkar yang dilanjutkan dengan penyisipan pada kondisi yang masih memungkinkan. Biasanya dilakukan identifikasi pokok non-valuer atau abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejalanya dapat dilihat seperti pertumbuhan pelepah daun berputar, bercak orange, banyak taju atau penyakit taju atau crown disease yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah. Sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Anak daun pada pelepah sempit memanjang, susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan, pelepah daun tegak, anak daun keriting, dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal. Bertunas atau bercabang, pokok kerdil atau kurus akibat hama dan penyakit. Pokok raksasa tetapi tidak berbuah. Yang kedua, adanya identifikasi pokok non-valuer atau abnormal pada fase generatif. Pada bagian generatif, gejalanya dapat dilihat di mana buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk, serta dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Langkah selanjutnya ialah pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Untuk dapat berproduksi tinggi, kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang cukup, suhu dan kelembaban optimum, sinar matahari yang optimum, serta tekstur tanah yang baik. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkualitas, yang berkelanjutan, sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan tersebut ialah di mana tidak adanya atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara, suhu dan kelembaban yang optimum, penyinaran yang optimum, tekstur tanah yang baik atau cocok. Pengendalian gulma yang harus dilakukan dengan cara yang benar, karena kesalahan pada pengendalian gulma akan menyebabkan kerusakan lahan dan juga tanaman. Kerusakan lahan tersebut berupa erosi dan pemadatan tanah yang secara langsung akan menurunkan produksi kelapa sawit. Kerusakan tanaman antara lain berupa pelukan akar yang dapat merusak tanaman secara langsung serta mengganggu proses pengambilan unsur hara yang akan menyebabkan akar mudah terinfeksi cendawan atau penyakit. Untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan kesuburan tanah, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Jenis tanaman konservasi tanah yaitu kacangan penutup tanah yang pada tanah rata, kacangan dan bentengan teras, serta tapak kuda pada tanah yang agak miring dan miring, teras bersambung pada tanah yang miring dan sangat miring, yang selanjutnya itu tapak kuda pada tanah miring dan penanaman Flamingea sp pada tanah timbun. Pembuatan parit atau drainase pada tanah-tanah rendahan di sekitar klasifikasi kemiringan tanah. Alat yang digunakan pada saat konversi tanah yaitu sesuai dengan kebutuhan. Ada yang menggunakan baik secara manual seperti cangkul maupun mekanis, alat berat bulldozer. Umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Sedangkan untuk pengendalian gulma meliputi pekerjaan seperti pengendalian lalang, semprot lalang, garuk piringan, penyemprotan piringan, pasar pikul dan tempat pengumpulan hasil TPH, bongkar tumbuh pengganggu atau BTP, serta babat pakisan. Langkah yang kelima pada budidaya kelapa sawit yaitu pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan unsur hara yang optimum dan seimbang untuk dapat memberikan hasil yang maksimum dan berkelanjutan. Tanah mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Di samping itu, aktivitas produksi kelapa sawit akan menyebabkan hilangnya unsur hara karena terbawa oleh buah yang dipanen. Untuk menjaga supaya unsur hara dalam tanah tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, perlu diadakannya pemupukan. Pemupukan merupakan aktivitas produksi kelapa sawit yang membutuhkan biaya lebih besar, yaitu 60% dari keseluruhan biaya pemeliharaan. Apabila pemupukan dilakukan dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerugian. Untuk itu, pemupukan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Unsur hara apa sajakah yang dibutuhkan kelapa sawit? Berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman, unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila kurang pertumbuhannya, pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah N, P, K, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang, sedikit saja pertumbuhan tanaman akan terganggu. Apabila kelebihan sedikit saja, tanaman akan keracunan. Unsur hara mikro antara lain adalah B, Cu, dan Zn. Bagaimana gejala kelapa sawit kekurangan unsur hara? Kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Berikut merupakan unsur hara yang diperlukan dan gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan hara. Yang pertama itu adalah nitrogen. Kelapa sawit yang kekurangan unsur hara nitrogen dampak pada daun menjadi kuning, pucat dimulai dari daun termuda, daun pendek, dan keras. Yang kedua adalah fosfor. Gejalanya itu daun memendek dan anak daun keunguan. Daun rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang, serta batang dan tandan mengecil. Karena tidak semua unsur hara tersedia dalam tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman, sehingga perlu dilakukan pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal. Berikut merupakan penjelasan tentang pemupukan pada kelapa sawit. Yang pertama itu pupuk urea. Bertujuan untuk menambah unsur hara nitrogen ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Dosis pemupukan pupuk urea ialah TBM1 0,5 sampai 0,7 kg per pokok, 2 kali rotasi. TBM2 itu 0,7 sampai 0,85 kg per pokok, juga 2 kali rotasi. TBM3 itu 0,9 sampai 1,25 kg per pokok. TM muda umur 3 sampai 5 tahun 0,9 sampai 1,75 kg per pokok. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1 sampai 3 kg per pokok. TM tua umur lebih dari 15 tahun 1,5 sampai 2,5 kg per pokok. Cara pemupukan urea karena sifat urea mudah menguap dan tercuci, maka pemupukan hendaknya dilakukan pada saat piringan bersih. Ditabur merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pokok sampai pinggir piringan. Kalau ada pupuk yang menggumpal, harus dipecah dulu. Jangan memupuk dengan urea pada tanaman yang terkena penyakit Crohn disease. Untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, taburkan pupuk di bagian dalam atau atas piringan, setengah lingkaran. Yang kedua ada yang fosfor. Tujuan dari penggunaan fosfor yaitu untuk menambah unsur hara fosfor ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Dengan dosisnya yaitu lubang tanam 0,25 sampai 0,50 kg per pokok 1 kali rotasi. TBM 1 sama yaitu 0,75 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 2 itu 0,5 sampai 1 kg per pokok. TBM 3 0,75 sampai 1 kg per pokok. TM muda umur 3 sampai 5 tahun yaitu 0,75 sampai 1,5 kg per pokok, yaitu 1 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1,25 sampai 3,5 kg per pokok. TM tua umur lebih dari 15 tahun 1,5 sampai dengan 3 kg per pokok. Yang ketiga yaitu kalium. Tujuannya itu untuk menambah unsur hara kalium ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, serta meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Yang keempat adanya magnesium, yaitu penggunaannya bertujuan untuk menambah unsur hara magnesium ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas.